Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM T 2019-1061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab ke-9. Ini tentang pola umum bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Jadi pada bab ke-9 ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, ini tentang bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari aktivitas pendidikan. Kemudian pokok pembahasan yang kedua ini adalah pola umum bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Kemudian yang pembahasan ketiga tentang 4 bidang bimbingan. Kemudian yang pembahasan yang keempat ini tentang 7 jenis layanan. Kemudian pembahasan yang kelima ini tentang 5 kegiatan pendukung. Kemudian pembahasan yang keenam tentang 6 bidang pengembangan bimbingan. Kemudian yang pembahasan yang ketujuh ini tentang 9 jenis layanan. Kemudian pembahasan yang terakhir itu 5 kegiatan pendukung. Pembahasan yang pertama ini tentang bimbingan dan konseling, bagian integral dari aktivitas pendidikan. Jadi di Indonesia pelayanan bimbingan dan konseling itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya upaya untuk mencapai tujuan pendidikan bagi peserta didik. Bahkan pelayanan bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan itu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Jadi sekecil apapun upaya pendidikan itu pasti tidak terlepas dari yang namanya kegiatan bimbingan. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah ini sepenuhnya dilaksanakan oleh guru pembimbing. Tapi perlu diperhatikan lagi, perlu dipertimbangkan lagi bahwa guru pembimbing itu apakah dalam kegiatan bimbingan dan konseling itu sudah mengacu pada pola umum bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah yang dikenal dengan istilah BK Pola 17 di sekolah. Jadi itu merupakan pola umum dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Pembahasan yang kedua ini tentang pola umum bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Jadi pola dasar pelaksanaan bimbingan ini adalah suatu asas pokok untuk mengatur penyebaran pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diadakan, kemudian rangkaian kegiatan itu dilaksanakan oleh siapa, kemudian untuk siapa penyelenggaraan bimbingan dan konseling itu. Menurut Edward C. Glantz itu membagi 4 pola umum atau 4 pola dasar. Jadi yang pertama ini pola generalis, kemudian yang kedua pola spesialis, kemudian yang ketiga pola kurikuler, dan yang keempat pola relasi-relasi manusia dan kesehatan mental. Jadi yang pertama ini adalah pola generalis. Di sini pola ini berasaskan keyakinan. Jadi corak pendidikan itu dalam suatu institusi pendidikan melibatkan dan berpengaruh kepada kuantitas usaha belajar siswa. Kemudian yang kedua pola spesialis. Di sini pelayanan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan harus ditangani oleh yang benar-benar ahli, yang dalam artian ahli dalam bimbingan, dan masing-masing itu berkemampuan khusus dalam cara pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian pola yang ketiga ini adalah pola kurikuler. Jadi pelayanan bimbingan dan konseling di institusi pendidikan ini diusulkan untuk dimasukkan dalam kurikulum pengajaran khusus dalam rangka apa? Dalam rangka suatu kursus bimbingan. Kemudian yang keempat ini pola relasi-relasi manusia dan kesehatan mental. Jadi di sini tuh bahwa orang itu akan lebih hidup bahagia apabila
dapat menjaga kesehatan mental, kemudian dapat menjalin dan membina hubungan baik dengan orang lain dan sekitarnya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa pola umum yang sangat dikenal di program pelayanan BK ini adalah BK Pola 17 di sekolah. Jadi kenapa disebut dengan BK Pola 17 di sekolah? Karena di dalamnya itu terdapat 17 butir pokok-pokok pikiran yang harus dan sangat perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Jadi pola umum bimbingan dan konseling ini meliputi keseluruhan bagian bimbingan dan konseling yang mencakup jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung, kemudian bidang-bidang yang ada di dalam bimbingan dan konseling itu. Kemudian pembahasan yang ketiga ini tentang 4 bidang bimbingan. Jadi di sini itu ada bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, ada bidang bimbingan belajar, kemudian ada bidang bimbingan itu karir. Jadi yang pertama ini bidang bimbingan pribadi. Jadi di sini itu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah membantu para peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan potensi atau kepribadiannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mantap dan mandiri, kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian bidang yang kedua ini bidang bimbingan sosial. Jadi pelayanan bimbingan dan konseling di bidang ini membantu para peserta didik lebih mengenal dan berhubungan baik dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi oleh budi pekerti yang luhur, tanggung jawab, terus tanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kenegaraan. Kemudian bidang bimbingan yang ketiga ini adalah bidang bimbingan belajar. Jadi di sini tuh pelayanan bimbingan dan konseling di bidang ini di sekolah dan madrasah membantu para peserta didik dalam mengembangkan diri, sikap, kemudian kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya untuk melanjutkan ke pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, ke pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi. Kemudian bidang yang keempat ini adalah bidang bimbingan karir, di mana pelayanan bimbingan dan konseling ini membantu peserta didik dalam merencanakan dan mengembangkan masa depan serta karir. Kemudian pembahasan yang keempat ini tentang 7 jenis layanan. Jadi di sini yang pertama itu ada layanan orientasi, di mana layanan ini memungkinkan peserta didik dalam memahami lingkungannya yang baru dimasukinya. Jadi di sini itu meliputi orientasi umum sekolah yang dimasuki, kemudian orientasi kelas baru, kemudian orientasi kelas terakhir dan semester terakhir seperti UN gitu. Kemudian layanan yang kedua ini adalah layanan informasi. Jadi di layanan ini memungkinkan peserta didik itu bisa menerima, kemudian memahami yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, seperti informasi tentang pengembangan diri, kemudian informasi kurikulum dan proses belajar mengajar, kemudian informasi pendidikan tinggi, informasi jabatan gitu. Itu sangat memudahkan para peserta didik. Kemudian layanan yang ketiga ini adalah layanan penempatan dan penyaluran. Jadi di sini itu memungkinkan para peserta didik atau klien itu memperoleh penempatan dan penyaluran yang bertujuan dalam proses pembelajaran. Jadi di sini itu meliputi penempatan di dalam kelas, kemudian penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar, kemudian penempatan dan penyaluran ke dalam program yang lebih luas. Kemudian layanan keempat ini adalah layanan pembelajaran. Jadi di sini itu memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar, seperti pengenalan siswa yang mengalami permasalahan belajar. Jadi di situ nanti dikasih solusi biar tambah giat gitu. Kemudian
ada pengembangan keterampilan belajar, ada pengajaran perbaikan dan sebagainya. Jadi yang layanan kelima ini adalah layanan konseling perorangan. Jadi di sini tuh memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan, kemudian pengentasan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian layanan keenam ini adalah layanan bimbingan kelompok. Jadi di sini itu memungkinkan beberapa atau sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok itu bisa mencakup itu pemahaman dan pemantapan kehidupan keberagaman dan hidup sehat, kemudian pengembangan hubungan sosial. Kemudian layanan ketujuh ini adalah layanan konseling kelompok. Jadi di sini itu memungkinkan peserta didik memperoleh berbagai pengalaman, kemudian untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh pembahasan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok. Selanjutnya ini adalah pembahasan keempat, pembahasan kelima, yaitu apa? 5 kegiatan pendukung. Jadi yang pertama itu aplikasi instrumentasi. Jadi di sini itu bertujuan untuk mengumpulkan data dan keterangan mengenai peserta didik baik secara individu maupun kelompok, keterangan tentang lingkungan, kemudian termasuk di dalamnya itu yang lebih luas lagi adalah keterangan mengenai jabatan. Kemudian yang kedua ini adalah himpunan data. Jadi di sini itu untuk menghimpun data dan keterangan yang relevan dengan keperluan peserta didik. Kemudian yang ketiga ini konferensi kasus. Jadi di sini itu untuk membahas suatu permasalahan yang dialami oleh peserta didik di dalam suatu forum dengan didatangi oleh berbagai pihak. Ya, apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu permasalahannya dapat terentaskan, kemudian dapat solusi, kemudian dapat menerima bahan keterangan dari berbagai pihak. Kemudian yang keempat ini alih tangan kasus. Jadi di sini itu untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius lagi, yang lebih tepat, karena masalah yang dialami siswa itu dipindahkan kepada ke tangan yang ahlinya langsung, sehingga dapat teratasi secara tepat dan cepat. Kemudian kunjungan rumah. Jadi di sini itu kegiatan pendukung yang kelima ini untuk memudahkan saat memperoleh data. Kemudian komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik. Jadi dengan melalui kunjungan rumah ini dapat memudahkan mengetahui permasalahan yang dihadapi, sehingga dari situ dapat permasalahannya terentaskan. Kemudian pembahasan selanjutnya ini adalah 6 bidang pengembangan bimbingan. Jadi yang pertama ini adalah bidang pengembangan bimbingan pribadi. Jadi di sini itu diarahkan untuk memantapkan kepribadian siswa, kemudian mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah yang dihadapinya, kemudian memperhatikan keunikan karakteristik dari setiap pribadi peserta didik serta ragam permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua ini adalah bidang pengembangan bimbingan sosial. Jadi di sini itu membantu peserta didik untuk memahami diri. Kemudian memahami diri ini kaitannya dengan lingkungan dan etika pergaulan. Etika pergaulan sosial yang dilandasi budi pekerti yang baik, yang luhur, dan tanggung jawab. Kemudian bidang yang ketiga ini adalah bidang pengembangan bimbingan belajar. Jadi di sini ini bidang bimbingan yang fokus untuk mencari dan menemukan cara belajar yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar. Kemudian membantu peserta didik dalam mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar.
kemudian membantu memecahkan masalah yang dihadapi saat belajar. Kemudian bidang yang keempat ini adalah bidang pengembangan bidang karir, bimbingan karir. Jadi di sini itu membantu individu dalam perencanaan, kemudian hal pengembangan, pemecahan masalah-masalah di dalam karir, seperti pemahaman terhadap jabatan, tugas-tugas kerja, dan lain sebagainya. Kemudian bidang yang kelima ini adalah bidang pengembangan bimbingan kehidupan berkeluarga. Jadi di sini diberikan kepada peserta didik agar peserta didik bisa mengetahui tentang berbagai permasalahan yang ada yang terjadi di suatu kehidupan keluarga. Kemudian bidang yang keenam ini adalah bidang pengembangan bimbingan keberagaman. Jadi di sini ini membantu bantuan kepada individu untuk mandiri, kemudian menggunakan berbagai bahan interaksi, nasihat, dan gagasan dalam suasana asuhan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi ini terkait seperti masalah ketidakpercayaan terhadap agamanya sendiri gitu. Jadi di sini dikasih arahan agar bisa percaya dengan keyakinannya itu masing-masing. Selanjutnya ini adalah 9 jenis layanan. Jadi yang pertama, layanan orientasi. Jadi di sini itu membimbing konselor itu membimbing klien dalam itu berkenaan dengan tatapan ke depan, ke arah depan. Jadi berkenaan dengan perencanaan di masa depan. Apakah terkait dengan situasi atau lingkungan yang baru yang merupakan suatu kehidupan yang masih asing atau bagaimana. Kemudian itu layanan yang kedua ini adalah layanan informasi. Jadi di sini tuh merupakan layanan yang berupaya untuk memberikan suatu informasi dalam memenuhi kekurangan individu akan informasi yang akan mereka perlukan. Kemudian yang ketiga ini adalah layanan penempatan dan penyaluran. Jadi di sini ini adalah usaha-usaha untuk membantu individu dalam merencanakan masa depan. Kemudian yang ke ini layanan ini bertujuan supaya apa? Supaya individu ini bisa menempatkan diri di dalam kondisi apapun yang menunjang perkembangan serta semakin merealisasikan rencana masa depannya. Kemudian layanan keempat ini adalah layanan penguasaan konten. Jadi di sini suatu layanan bantuan kepada individu baik sendiri maupun kelompok. Untuk apa? Untuk menguasai kemampuan-kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemudian layanan yang kelima ini adalah layanan konseling perorangan. Jadi di sini itu jenis layanan bimbingan yang berupaya langsung dalam suasana komunikasi atau tatap muka dan klien dalam saling mencurahkan permasalahan yang dihadapi, akan memberikan tanggapan berupa solusi. Layanan bimbingan kelompok. Jadi di sini ini merupakan suatu cara dalam memberikan bantuan atau bimbingan kepada peserta didik melalui kegiatan kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan. Terus kemampuannya itu apa? Dalam bersosialisasi. Di dalam kelompok itu kan banyak orang, terus banyak pemikiran berbeda-beda. Jadi disitulah dipacu untuk bisa bersosialisasi yang tinggi. Kemudian layanan ketujuh ini layanan konseling kelompok. Jadi di sini layanan konseling kelompok ini mengikutkan sejumlah peserta didik dalam bentuk kelompok, di mana bersama di situ bersama konselor. Kemudian konselor ini sebagai apa? Sebagai pemimpin jalannya kegiatan kelompok tersebut. Setelah itu layanan konsultasi. Ini layanan ke-8. Layanan konsultasi di sini merupakan jenis layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh konselor atau guru pembimbing terhadap seorang klien
yang memungkinkan peserta didik itu memperoleh wawasan, kemudian cara-cara yang perlu dilaksanakan oleh peserta didik ketika menghadapi permasalahan. Kemudian layanan ke-9 ini adalah layanan mediasi. Jadi di sini mediasi itu berasal dari media yang artinya atau medium yang berarti perantara. Jadi tujuan layanan mediasi ini secara umum agar tercapai kondisi yang hubungannya itu positif, kemudian kondusif di antara klien atau pihak-pihak lainnya yang bertikai atau bermusuhan. Dan terakhir mengenai 5 kegiatan pendukung. Jadi sebenarnya ini sama seperti pembahasan yang kelima tadi. Ada aplikasi instrumentasi, kemudian ada himpunan data, ada konferensi kasus, alih tangan kasus, kemudian kunjungan rumah, itu sama. Jadi di situ 5 kegiatan pendukung ini sangat berguna dalam menyelidiki untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi klien. Karena apa? Karena layanan ini memang sebagai kegiatan pendukung dalam memungkinkan diperolehnya berbagai data dan keterangan dari klien. Kegiatan pendukung yang pertama ini adalah aplikasi instrumentasi. Jadi di sini bertujuan untuk mengumpulkan data, keterangan dari peserta didik, baik itu secara individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua ini adalah kegiatan pendukung itu himpunan data. Jadi di sini tuh bertujuan untuk menghimpun data dan keterangan yang relevan dengan keperluan peserta didik. Kemudian yang ketiga ini konferensi kasus. Jadi di sini itu untuk membantu permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum yang terdiri dari berbagai pihak. Kemudian diharapkan dapat memberikan bahan, kemudian keterangan, kemudian komitmen bagi terentaskannya permasalahan yang dihadapi klien. Kemudian kegiatan pendukung keempat ini adalah alih tangan kasus. Jadi jika klien ini belum puas dengan konselor atau guru pembimbing, jadi guru pembimbing ini akan memindahkan tugasnya kepada yang lebih ahlinya. Jadi dikasih kepada badan petugas yang memang ahlinya dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi klien. Karena klien ini masih belum puas tentang pemberian maupun solusi maupun nasihat dari konselor ini. Kemudian kegiatan pendukung yang kelima ini adalah kunjungan rumah. Jadi ini untuk membantu memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan yang dihadapi. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya disampaikan itu dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.